Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kali ini pembelajaran tentang kebugaran jasmani untuk kelas 1 sampai kelas 3 usia kalian, usia SMP. Yang pertama itu tentang pembelajaran pengembangan gerak dasar sesuai dengan teknik dan cabang olahraga. Yang kedua, mengenalkan konsep kebugaran jasmani yang akan kita pelajari nanti. Yang ketiga, melakukan talent development untuk mengembangkan kecerdasan bakat peserta didik. Nah, kalian bakatnya kemana nanti kita latih, tapi dasarnya tetap di kebugaran. Yang keempat, membuat bentuk olahraga permainan baru. Yang kelima, melakukan dan meningkatkan olahraga spesifik sesuai dengan lingkungan sekitar. Ya, selanjutnya kita memasuki ke effort pendidikan jasmani itu apa aja sih? Yang pertama tentunya kita akan membentuk karakter disiplin dalam melakukan olahraga, karena olahraga itu tidak hanya satu kali dilakukan namun terus continue. Nah, setelah disiplin timbul sehat dalam tubuh kita. Setelah sehat, bugar. Setelah bugar, kita akan merasa ceria, lalu merasa aman, tidak was-was, dan pastinya akan membantu kecerdasan kita. Selanjutnya, dampak kurangnya aktivitas fisik menurut WHO. Yang pertama, penyebab kematian kecacatan utama di dunia, termasuk di Indonesia antara lain penyakit kardiovaskuler, penyakit metabolisme, serta penyakit degeneratif dan sebagainya. Hal ini disebabkan karena ketidakaktifan fisik secara. Yang kedua itu ketidakaktifan fisik diperkirakan menyebabkan 1,9 juta kematian secara global. Selanjutnya, secara global menyebabkan 10-16% dari setiap kasus kanker payudara, kanker kolon dan rektal, diabetes mellitus, dan 22% dari penyakit jantung iskemik. Lalu risiko untuk mendapat penyakit kardiovaskuler bertambah sampai 1,5 kali. Dan riset kesehatan menunjukkan banyaknya peningkatan penyakit degeneratif di usia muda. Manfaat aktivitas fisik yaitu yang pertama, jelas meningkatkan kebugaran jasmani. Yang kedua, mempertahankan berat badan ideal atau mencegah obesitas. Yang ketiga, mengurangi resiko berbagai penyakit tidak menular seperti tekanan darah tinggi, jantung koroner, dan diabetes. Lalu meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit infeksi, mengurangi stres, meningkatkan fungsi kognitif atau pengetahuan kalian, meningkatkan produktivitas kerja, dan meningkatkan rasa percaya diri dan membangun rasa sportivitas. Ayo rajin berolahraga, walaupun di rumah aja, tidak ada alasan. Jangan banyak tidur, makan makanan yang bergizi. Ayo, kalau misalnya kalian mengalami kelelahan dan penurunan kemampuan aktivitas, tidak apa-apa, kita memulai lagi bertahap. Yang selanjutnya yaitu di sini ada macam-macam olahraga. Ada olahraga prestasi dan aktivitas fisik. Apa bedanya? Kalau aktivitas fisik itu dilakukan untuk masyarakat secara umumnya, namun untuk olahraga ini biasanya lebih ke olahraga untuk kesehatan, olahraga prestasi, dan ini biasa di pelatihan. Nah, untuk kita belajar dan di rumah saja itu gerak aktivitas fisiknya bisa dalam rumah, bisa di luar rumah. Jenisnya yaitu ada pekerjaan rumah tangga kalian bisa, pendidikan jasmani, aktivitas tempat kerja juga bisa. Yang selanjutnya definisi terkait aktivitas fisik olahraga. Yang pertama, aktivitas fisik itu apa? Yaitu gerakan tubuh yang dihasilkan oleh otot-otot rangka yang hasilnya sebagai suatu pengeluaran tenaga. Lalu latihan fisik atau exercise yaitu aktivitas fisik yang direncanakan atau terstruktur. Lalu ada kebugaran jasmani, suatu ukuran dari kemampuan seseorang untuk melakukan aktivitas fisik yang memerlukan ketahanan, kekuatan, keluntukan yang ditentukan oleh suatu kombinasi dan aktivitas yang teratur. Dan hal ini, jika kalian bugar, kalian tidak akan mengalami kelelahan yang berarti atau sakit setelahnya. Bedanya orang bugar dengan orang sehat. Kalau orang sehat bisa dilihat kasat mata, ketika duduk dia terlihat sehat. Beda dengan orang bugar. Kalau orang bugar itu setelah melakukan aktivitas kebugaran tidak akan mengalami kelelahan. Beda dengan orang yang tidak bugar, walaupun dia terlihat sehat, ketika sudah mengalami aktivitas fisik, dia pasti ada perubahan keletihan atau kelelahan yang berarti. Oke, yang selanjutnya yaitu jenis aktivitas fisik menurut WHO. Yang pertama ada rekreasi, ada transportasi, contohnya itu bersepeda, terus aktivitas bekerja, tugas rumah tangga atau keluarga. Nah, apalagi kalian di sini perempuan semua, ayo lebih rajin lagi membantu pekerjaan rumah. Ini bisa
bikin kalian lebih bugar lagi. Ada olahraga, ada komunitas. Yang selanjutnya yaitu model aktivitas fisik di rumah. Nah, ini bisa kalian contoh dan lakukan di rumah. Yang pertama, aktivitas aerobik. Kalau kalian nggak punya treadmill, nggak punya sepeda statis, bisa naik turun tangga atau naik turun bangku. Terus berjalan, gerakan berlari tanpa alat juga bisa, atau senam. Lalu aktivitas kekuatan daya tahan, kalian bisa lari jauh, jarak jauh di sekitar rumah bisa. Terus push up, sit up, plank, back up, dan banyak lagi. Lalu aktivitas fleksibilitas, bisa yoga, kalian bisa lihat video, banyak sekali tutorial di YouTube sekarang. Lalu aktivitas koordinasi untuk anak dengan segala model gerak dasarnya. Untuk anak lakukan koordinasi mata, tangan maupun kaki, baik ke bagian maupun keseluruhan. Lalu aktivitas permainan ini untuk anak-anak, kalian juga anak-anak bukan, tapi sudah masuk masa remaja, tapi bukan dewasa juga, makanya perlahan dari usia anak, usia remaja, latihannya juga tidak terlalu berat, tapi secara perlahan. Yang salah itu yang tidak bergerak atau tidak olahraga sama sekali. Oke. Selanjutnya yaitu, nah ini waktu yang baik, waktu yang tepat kalian melakukan aktivitas olahraga itu kapan sih? Berapa lama sih? Sesuai dengan usia tentunya ya. Nah, di sini menurut intensitas kita menggunakan intensitas sedang, yaitu 60 sampai 85% dari denyut nadi maksimal. Intensitasnya yaitu 30 sampai 60 menit per sesi. Nah, pada aktivitas kekuatan yang berat 2 sampai 4 set, 8 sampai 15 repetisi tiap alat atau otot yang dilatih, istirahat 2 kali 5 sampai 3 menit antar set. Selanjutnya di sini, nah, jenis-jenis latihannya. Ini contohnya. 3 sampai 5 kali seminggu atau 150 menit seminggu kalian melakukan aktivitas kebugaran. Minimal 3 kali seminggu ya, jangan sama sekali. Tapi tetap di rumah saja dan tetap dalam protokol kesehatan. Nanti ini tabel kebugarannya Bu Vivi akan screenshot dan kirim ke Google Classroom atau ke grup kalian. Di sini ada kriteria bugar tuh bagaimana, sesuai dengan usia, kemampuannya seperti apa. Dan selanjutnya kalian bisa dilihat ini gambar contoh gerak kebugaran yang bisa kalian lakukan di rumah. Ya, sekian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.